Oke. Pak Andrino masih ada? Pak Andrino masih. Masih Pak Andrino. Bahkan Pak Andrino kemudian dibungkus secara besar, nanti kita terakhir kita minta pada Pak Zirma bagaimana kira-kira respon dari Pemda nanti. Kami persilakan pada Pak Andrinov dulu. Ya, sebetulnya tinggal disambung-sambungkan ya beberapa masukan tadi dari Pak Romeo, itu juga serius juga, itu perlu untuk dijahit. Kemudian yang tadi dari Pak Sukri Bey, lalu tadi saya garis bawahi ya. Nah, ini tinggal ditindaklanjuti nanti oleh Pak Zirma dan tim. Ya. Nah, kalau potensi di Sumatera Barat itu untuk kolaborasi, unsur-unsurnya masih cukup. Ya. Anak-anak muda yang jago IT digital di Sumbar, yang di luar pun banyak mereka malah yang leading, ya, baik yang di social entrepreneur maupun yang di murni bisnis. Nah, di Sumbar sendiri juga cukup banyak, apalagi juga kan perguruan tinggi, program studi jurusan, bahkan perguruan tingginya yang mengkhususkan untuk itu di Sumbar ada. Ya. Nah, modal kolaborasi cukup, potensi sumber daya tadi juga saya katakan, ya saya tambahkan info ya, kalau kekuatan atau gairah UMKM Sumbar ini dengan segala macam kelemahan yang kita dengar, keluhan-keluhan dari ini kita tokoh-tokoh kita di luar itu yang nggak berguna di kampung katanya bahasanya. Tapi dengan itu saja bukan main pergerakan UMKM. Saya lihat dari data kredit UMKM di Sumbar itu tahun lalu 2019 tumbuh hampir 10%. Ya, itu jauh di atas, itu ya masih di atas nasional lah, apalagi dibanding yang negara provinsi tetangga. Itu Sumbar itu termasuk tinggi. Nah, di Sumbar itu sekarang sekitar 18 triliun uang dari perbankan yang beredar di pelaku usaha UMKM. Jadi sebetulnya ya kekuatan potensialnya sangat-sangat besar ya. Nah, masalahnya tadi ya memang perlu ya, untuk kolaborasi itu artinya kita sepakat dulu mana yang harus saling dikuatkan, saling mendukung ya. Sekali lagi soal data center digital itu penting ya. Orang sekarang berbisnis dengan big data. Nah, nanti akan diikuti dengan adanya tim analis big datanya di situ ya. Jadi ada tim analis big data untuk ini UMKM gitu. Tinggal panggil aja lah yang dari perguruan tinggi yang jago statistik, yang jago apa untuk ikut terlibat di situ. Nah, ya soal budaya itu tadi yang paling kita perlu himbau, yang diingatkan oleh Pak Romeo ya. Budaya berkolaborasi ini bagaimana cara menumbuhkannya? Ya, ingin jalan sendiri, ingin sukses sendiri gitu. Nah, ini yang harus ditanamkan ya. Saya rasa itu punya kontribusi terhadap lambatnya perkembangan ya. Dengan tren, yaitu tren bisnis kolaborasi ya, nanti terus bertindak. Mungkin satu dua ada yang kelihatan menonjol karena membuat terobosan-terobosan ya. Tapi kalau berkolaborasi akan lebih bagus lagi, akan lebih kuat, lebih efektif lagi. Gitu. Mungkin itu ya, saran saya sih harus ada yang konkret lah dalam waktu dekat dari beberapa kali sesi webinar yang dirintis oleh Minang Diaspora, yang dimotori oleh Prof. Fasli dan Pak Burmalis ini. Apa yang bisa dulu dikonkretkan. Jadi saya mau klarifikasi sedikit soal toko Ayu itu, yang saya maksud sama dengan yang dimaksud oleh Pak Joy. Artinya ya kita pelajari apa yang menjadi kunci sukses toko Ayu, Christine Hakim, Shirley dan lain-lain itu ya. Kalau kita pelajari itu kan sekaligus jadi cermin buat kita ya, kelemahan-kelemahan yang selama ini ada.
hal yang menjadi kelemahan kita itu kan kelihatan. Ya, budaya melayani termasuk melayani pemasok, kemudian melayani pembeli, kemasan, ya sebetulnya hal-hal yang umum dalam hukum marketing ya. Nah, dulu memang kita menonjol sukses di dalam usaha yang khususnya adalah pedagang atau perdagangan. Tapi itu dulu karena budaya yang mengikuti cocok dengan keadaan konsumennya. Sekarang nggak bisa. Sekarang orang nggak ada lagi sebelum transaksi tawar-menawar panjang lebar itu nggak ada. Bang, ya bahkan ngelihat harga yang ditulis pun sekarang nggak lagi. Orang buka internet gitu. Karena penawaran datang dengan sendirinya. Nah, artinya Pak, orientasi manajemen pemasaran memang harus berubah secara drastis. Ya, itu udah kenyataannya. Baik. Juga harus berubah. Di samping kita harus coba, walaupun nanti akan terjadi seleksi dalam kegiatan-kegiatan yang kita lakukan yang bisa melibatkan 100 sampai 300-an calon peserta, calon inkubasi usaha. Biasanya yang kelihatan layak nanti tinggal 30. Itu untuk yang inkubasi ya, untuk yang jadi ini agendanya adalah transformasi, ya, mengubah pola pikir, mengubah cara kerja, cara berbisnis. Nah itu lain. Mungkin bagian atau isi dari pelatihan pendampingan itu nanti arahnya ke sana. Kalau orang itu menjadi kreatif, punya motivasi, otomatis dia akan memaksa dirinya untuk membuat produk-produk yang bagus. Nggak perlu dilakukan pelatihan khusus itu enggak. Sekarang ini orang, wah, tinggal buka aja YouTube, buka ini, ketemu, dapat ide, dapat inspirasi, ketemu material, jenis-jenis material yang bisa digunakan, bahkan di mana bisa didapat. Itu bertaburan orang yang menyediakan, menawarkan barang-barang bahan baku, bahan-bahan kebutuhan, barang antaranya dan sebagainya. Jadi intinya soal yang mendorong masyarakat kita kreatif, ya, bermental wirausahawan. Mungkin itu yang non teknis. Yang teknisnya itulah tadi mungkin harus dikonkretkan oleh Pak Zirma segera soal bagaimana data yang ada itu dikembangkan, diperkaya. Kita bisa minta ke mungkin Bank Indonesia, kantor Bank Indonesia, kantor wilayah Bank Indonesia di Padang, ya. Di situ mungkin apa yang bisa datanya boleh diminta tentang UMKM. Nanti digabung, diperkaya, kemudian nanti diteruskan diperkaya lagi dengan data lapangan untuk verifikasi dan sebagainya. Ya, saya rasa mulai dari situ. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Andrinov, ya.